Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhilmi Alfian, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas dari komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Lalu atau dosen kami yaitu Bapak Lalu. Oke, di sini tugasnya adalah menjelaskan apa itu good news, bad news, persuasive message. Oke, next. Langsung kita mulai. Yang pertama adalah good news. Good news adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Melalui pesan-pesan good news ini, para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai upaya ya untuk mengembangkan dan juga menjaga hubungan baik kepada stakeholder atau keterkaitan gitu ya, keterkaitan antara perusahaan ini dengan pihak-pihak lain seperti itu. Itu bisa memaintain itu dengan baik ketika kita melakukan suatu good news ini. Oke, macam-macam good news di sini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah good news tentang pekerjaan. Beberapa contoh good news yang berkaitan tentang masalah pekerjaan adalah berbentuk finansial maupun non finansial, antara lain kenaikan gaji. Nah, ini merupakan suatu good news ya, kenaikan gaji karyawan, mungkin suatu manajer gitu ya, memberikan informasi kepada karyawan bahwa di bulan besok karyawan akan mendapatkan gaji, kenaikan gaji. Kemudian promosi jabatan. Promosi jabatan adalah ketika kita menjadi diangkat gitu. Ini kita awal dari karir kita itu di asisten manajer. Kemudian di tahun berikutnya itu alhamdulillahnya kita dapat menempati posisi sebagai manajer. Nah, itu merupakan promosi jabatan atau kenaikan jabatan. Kemudian bonus lembur kerja gitu ya. Ketika kita mendapat bekerja dalam 24 jam, akan tapi kita dalam sehari gitu ya, maksudnya kita mengambil 4 jam lagi di luar jam kerja itu namanya lembur ya. Jadi bonus atas jam yang telah kita ambil kembali itu. Kemudian tanda penghargaan insentif fasilitas kendaraan dan perumahan. Nah, ini merupakan good news bagi dalam suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah macam good news ini tentang produk untuk menjaga para pelanggannya. Perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnisnya dengan penetapan harga produk yang kompetitif, produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat pula. News yang berkaitan atau berita yang berkaitan dengan produk dapat dilakukan dengan pemberian diskon harga, pemberian kupon diskon, dan juga pemberian produk suplemen gitu atau sampel gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini contoh real dari good news gitu. Saya mengambil contoh ini dari dari website artikel gitu ya. Tapi ini saya rubah dikit gitu. Kami mengucapkan selamat atas keberhasilan PT Pricecake atas predikat bestseller tahun 2021 dari Intel Indonesia Corporation. Predikat bergengsi tersebut adalah bukti nyata kepercayaan konsumen terhadap perusahaan Anda. Semoga predikat tersebut mampu meningkatkan loyalitas konsumen Anda dan menjaga kualitas produk yang dihasilkannya. Yang ini merupakan suatu good news ya, suatu good news yang diberikan kepada PT Pricecake gitu, PT Pricecake atas predikat bestseller gitu. Ini adalah good news yang diberikan kepada dia. Jadi dari pihak lain kepada Pricecake sendiri seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini masuk di bad news. Bad news adalah pesan-pesan yang tidak menyenangkan dan berpotensi menimbulkan kekecewaan gitu ya. Misalnya penolakan lamaran kerja, penolakan kredit, penurunan pangkat, dan rasionalisasi pekerjaan. Pesan seperti itu sebaiknya menggunakan pendekatan tak langsung gitu ya. Inti pesan dibuat dengan bahasa yang halus dan tidak ditempatkan di bagian awal. Jadi tidak intinya gitu ya. Maksudnya ketika kita memberikan suatu bad news itu kita tidak memberikan selalu gamblang kamu dipecat, bukan seperti itu, tapi kita menyampaikan pelan-pelan dengan bahasa yang sopan gitu ya,
dan di akhir pesan kita selipkan ini apa namanya, pesan news, pesan bad news ini, seperti itu. Oke, contoh ya, contoh bad news ini adalah, nah ini surat, saya mengambil contoh dari surat gitu, surat bad news atas ketidaknyamanan apa namanya, kelebihan gitu, kelebihan pemesanan atau, nah ini. Dengan hormat, kami memberitahukan kepada Anda bahwa kami tidak bisa memenuhi pesanan yang Anda minta, dikarenakan pesanan Anda terlalu mendesak dan kami memiliki deadline yang banyak, sehingga kami tidak bisa memenuhi pesanan produk Anda. Kami mengerti atas kekecewaan Anda dan kami harap Anda mengerti atas keputusan yang telah kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, ini merupakan contoh ya, contoh bad news dari suatu perusahaan ke customer gitu ya, ke customer yang telah memesan, akan tetapi perusahaan tidak bisa memenuhi pesanan dari customer tersebut. Ini merupakan bad news seperti itu. Ini adalah contoh. Oke, lanjut next. Nah, ini kita masuk yang ketiga adalah persuasive message. Pesan persuasif adalah komunikasi terus atau lisan yang memaksa audiens yang dituju untuk merespon atau bertindak dengan cara tertentu. Pesan persuasif terjadi ketika seseorang mencoba meyakinkan individu atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu gitu ya. Ada dua jenis nih, ada dua jenis pesan persuasif di tempat kerja adalah penjualan dan pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi gitu. Penjualan adalah tindakan menjual sesuatu dan pemasaran berkaitan dengan aktivitas yang digunakan untuk mendidik, mempromosikan dan menginformasikan kepada konsumen tentang suatu produk atau layanan. Nah, ini merupakan apa namanya, cakupan dari persuasive message dalam suatu perusahaan atau suatu bisnis gitu. Oke, lanjut contoh persuasive message. Adanya pesan penjualan di mana di dalam dunia bisnis memang pastinya tidak asing lagi ya dengan namanya jual beli produk yang diproduksi. Oleh sebab itu, organisasi atau perusahaan akan membuat suatu pesan penjualan, baik itu berupa iklan banner, iklan dalam majalah maupun yang lainnya untuk mencari laba sebesar-besarnya. Nah, ini merupakan ada contoh sebagai contoh persuasive message ini adalah banner atau apa namanya, baliho atas produk kita gitu ya, atas produk kita itu merupakan suatu pesan gitu, walaupun itu dikenal di masyarakat ada iklan tersebut secara tidak langsung telah merupakan persuasive message ini, seperti itu. Jadi promosi terus iklan di majalah gitu ya, di buku cetak, maksudnya apa ya, media cetak gitu ya, majalah, koran, itu merupakan suatu persuasive message, contoh gitu, contoh persuasive message dalam dunia bisnis seperti itu. Oke, mungkin lanjut teks. Terima kasih atas segala kekurangannya gitu ya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Sekian dari saya, Muhammad Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.